Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Firzatullah dengan NIM 8111422013. Tujuan saya untuk membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas akhir ataupun UAS mata kuliah pendidikan anti korupsi Rombel 1 pukul 11.00 sampai 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Saya di sini akan mengkaji ataupun menganalisis kasus korupsi Lukas NMB, mantan Gubernur Papua periode 2013, 2018 hingga 2018 2023. Tanpa berlama-lama lagi, mari saja kita mulai langsung ke pembahasannya. Siapa itu Lukas NMB? Lukas NMB lahir dengan nama Lomato NMB pada 27 Juli 1967 di Kampung Mamit, Distrik Kembu, Kabupaten Tolikara dari ayah Tagolenggawa NMB dan ibu Deyaknobukwe NMB. Dia menghabiskan masa kecilnya di Tolikara hingga lulus tahun 1980 dari SD YPPGI Mamit. Ketika SD itu dia Lomato mulai dipanggil dengan nama Lukas oleh teman dan guru-gurunya. Keluarga NMB merupakan orang Lani, yaitu suku yang mendiami pegunungan Papua. Setelah ia menamatkan pendidikan SD, Lukas melanjutkan SMP di Mulia Kabupaten Puncak Jaya, yaitu tempat ibunya berasal, sehingga ada yang menemani begitu. Akan tetapi Lukas tidak menemukan keluarga ibunya sehingga dia pindah ke Sentani Jayapura, yang mana ia melanjutkan di sekolah SMP Negeri 1 Sentani dari tahun 1980 hingga 1983. Kemudian ia melanjutkan ke SMA Negeri 3 Sentani dan lulus pada tahun 1986. Lukas melanjutkan pendidikannya di Universitas Samratulangi di Sulawesi dengan jurusan Ilmu Politik. Akhirnya ia kembali ke Papua pada tahun 1995 dan diterima sebagai PNS pada 1996. Dia sempat gagal menjadi dosen di Universitas Cendrawasih Jayapura, akan tetapi ia kemudian diterima sebagai PNS di Kabupaten Merauke. Pada tahun 1998 hingga 2001 ia mengajukan izin belajar untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Cornerstone Christian College di New South Wales, Australia. Karir politik Lukas NMB sendiri diawali sejak ia masih menduduk di bangku kuliah, ditandai dengan dia aktif dalam organisasi kepemudaan di Sulawesi Utara dari tahun 1988 hingga 1995. Mulai dari menjadi pengurus Senat Mahasiswa FISIP Universitas Samratulangi hingga menjadi ketua Ikatan Mahasiswa Irian Jaya di Sulawesi Utara pada saat itu. Ia menjadi PNS di kantor Sospol Kabupaten Merauke dan puncak awal karirnya ditandai sebagai ia menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di tahun 2001 hingga 2006. Ia akhirnya merambah ke kancah partai politik dengan menjadi Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua pada tahun 2006 hingga 2011. Lukas NMB menjadi Bupati Kabupaten Puncak Jaya pada tahun 2007 hingga 2012 dan puncaknya ia menduduki jabatan Gubernur Papua dari 2013 hingga 2018 dan lanjut periode kedua 2018 hingga 2023. Segenap prestasi Lukas NMB semasa menjabat sebenarnya cukup banyak dan mentereng begitu. Mulai dari peningkatan struktur hingga penanganan konflik dan keamanan. Di sini saya akan menjabarkan satu persatu peningkatan infrastruktur di bawah kepemimpinan Lukas NMB sendiri. Peningkatan signifikan dalam hal pembangunan infrastruktur termasuk jalan dan jembatan yang menghubungkan daerah-daerah terpencil di Papua sehingga memperbaiki aksesibilitas dan koneksivitas antar penduduk. Tak cukup sampai di situ, Lukas NMB juga gencar-gencar membangun dan mengembangkan bandara di berbagai daerah Papua untuk mempermudah transportasi udara dan mobilitas penduduk.
Yang kedua, di bidang pendidikan. Lukas NMB memprakarsai program beasiswa bagi pelajar Papua untuk melanjutkan pendidikan di dalam dan di luar negeri. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua itu sendiri. Selain itu, pembangunan sekolah-sekolah baru di daerah terpencil dan peningkatan fasilitas pendidikan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak di Papua. Yang ketiga, di bidang kesehatan. Lukas menggencarkan pembangunan dan renovasi fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit dan puskesmas, serta penyediaan peralatan medis yang lebih baik. Di samping itu, ia juga meluncurkan program kesehatan gratis untuk masyarakat Papua, termasuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta pengobatan penyakit menular. Yang keempat, dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial. Lukas sendiri menggunakan dana otonomi khusus untuk proyek-proyek pembangunan dan program kesejahteraan sosial. Walaupun pada akhirnya ia akan tersandung masalah ataupun kasus korupsi, termasuk dalam hal ini dana otonomi khusus Papua ini sendiri. Yang keenam, di dalam aspek budaya dan pariwisata. Lukas memajukan sektor pariwisata dan Papua dengan mempromosikan destinasi wisata alam dan juga budaya yang unik seperti Raja Ampat, dan juga ia mendorong kegiatan-kegiatan budaya dan juga seni tradisional. Yang keenam, maaf, selanjutnya pengelolaan sumber daya alam. Lukas NMB melakukan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan perlindungan lingkungan. Meskipun kerap kali ia juga menghadapi tantangan besar terkait aktivitas pertambangan dan deforestasi. Yang ketujuh ataupun yang terakhir, dalam segi penanganan konflik dan keamanan. Lukas selalu mengupayakan untuk melakukan dialog dengan kelompok-kelompok separatis guna mencapai penyelesaian damai dan juga bekerja sama dengan aparat-aparat keamanan untuk meningkatkan stabilitas dan keamanan di Papua. Meskipun ini seringkali menjadi isu yang sensitif begitu. Kembali ke kronologi kasus korupsi. Lukas NMB yang menjabat sebagai Gubernur Papua sejak tahun 2013 diduga terlibat dalam berbagai kasus korupsi selama masa jabatannya. Beberapa kasus yang mencuat melibatkan penyalahgunaan dana otonomi khusus Papua serta pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Saya membagi menjadi 3 tahap, yakni penelusuran awal, penyelidikan KPK, hingga penetapan tersangka dan hasil putusan pengadilan. Yang pertama, penelusuran awal. Dugaan korupsi terhadap Lukas NMB sendiri pertama kali muncul atau mencuat ketika Badan Pemeriksa Keuangan menemukan ketidaksesuaian dalam laporan keuangan pemerintah Provinsi Papua. Temuan ini kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ataupun KPK. Yang kedua, penyelidikan KPK. KPK memulai penyidikan dengan mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan penggelapan dana, termasuk di dalamnya adalah dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan program kesejahteraan masyarakat Papua. Yang ketiga, penetapan tersangka dan hasil putusan pengadilan. Setelah mengumpulkan cukup bukti, KPK menetapkan Lukas NMB sebagai tersangka pada tanggal 5 September 2022. Penetapan ini berdasarkan hasil audit dan penyelidikan mendalam yang menunjukkan adanya aliran dana yang mencurigakan ke rekening pribadi dan dari pihak ketiga yang berkaitan dengan Lukas NMB. Pengadilan Tipikor memvonis Lukas NMB 8 tahun penjara dan hukuman pembayaran uang pengganti sebesar 19,6 miliar rupiah. Tidak sampai di situ, Lukas mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Alih-alih meringankan hukuman Lukas, putusan banding justru memperberat nih hukuman Lukas dari yang 8 tahun menjadi 10 tahun penjara, dari yang 19,6 miliar menjadi 47,8 miliar. Pada akhirnya Lukas NMB meninggal pada tanggal 26 Desember 2023 di RSPAD Jakarta. Korupsi Lukas NMB tentunya menimbulkan dampak baik masyarakat
pada masyarakat Papua maupun institusi pemerintahan daerah itu sendiri. Mulai dari tertundanya proyek pembangunan strategis, melemahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, dan juga menegangnya stabilitas sosial dan politik. Tertundanya proyek pembangunan strategis mengakibatkan tentunya berdampak juga pada kesejahteraan masyarakat dalam hal ini bidang ekonomi, terutama masyarakat daerah-daerah terpencil yang sangat membutuhkan infrastruktur dasar untuk mobilitas mereka. Kemudian juga ada melemahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Masyarakat menjadi minim percaya terhadap pemerintah daerah dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Masyarakat menjadi skeptis terhadap komitmen para pemimpin daerah dalam mengelola dana publik dengan jujur dan transparan. Yang terakhir, kasus Lukas NMB ini juga meningkatkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan yang memicu ketegangan sosial dan politik. Dalam hal ini timbul konflik-konflik ataupun protes-protes dari pendukung-pendukung yang fanatik. Akhirnya muncul juga tagar-tagar save Lukas NMB dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian apa sih sebenarnya rekomendasi apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah serupa untuk terjadi di masa depan? Dari saya sendiri ada empat rekomendasi untuk mengatasi masalah serupa di masa depan. Yang pertama, penguatan pengawasan, yakni dengan cara memperkuat mekanisme pengawasan terhadap penggunaan dana publik, termasuk melalui audit independen dan melibatkan partisipasi masyarakat. Yang kedua, ada transparansi anggaran. Jadi pemerintah dalam hal ini harus mendorong transparansi dalam proses penganggaran dan pelaksanaan proyek pemerintah daerah. Anggaran-anggaran harusnya ditampilkan di web-web pemerintahan begitu. Yang ketiga, ini yang cukup krusial, yakni mengenai pendidikan anti korupsi bagi kepala daerah. Seharusnya kepala-kepala daerah ini harus dibekali mengenai pentingnya integritas dan akuntabilitas melalui program-program pendidikan dan pelatihan mengenai anti korupsi. Diharapkan setelah mengikuti pendidikan ataupun pelatihan anti korupsi tersebut, kepala-kepala daerah ini menjadi lebih aware baik secara pengetahuan maupun secara moral untuk mempertanggungjawabkan tugas dan wewenang yang telah diamanahkan kepadanya. Yang terakhir ialah penegakan hukum harus dipertegas. Pemerintah wajib menjamin bahwasannya proses penegakan hukum dilakukan secara adil dan tanpa pandang bulu untuk memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi. Sekian kajian ataupun analisis kasus korupsi dari Lukas NMB. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada keterbatasan informasi ataupun rekan-rekan mempunyai opini pribadi yang berbeda dengan saya, bisa tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.